yang ngeredain cewek. Sorry ya, kalau gue udah ngerusak pesta ulang tahun lo. Adin, sejak kecil kita sudah bermain bersama. Sesudah kuliah tiba-tiba mama dan tante mengatakan kalau kita sudah lama dijodohkan. Jujur, aku nggak suka seperti itu. Kamu ini tahu diri. Kamu tidak pantas bergaul dengan Adrian. Kamu itu jangan egois ya. Sebagai pemimpin perusahaan dan calon waris tunggal, Adrian berhak mendapatkan jodoh yang selevel dengan dia. Tidak seperti kamu, yang cuma anak buruh. Kamu pasti senang kan sekarang ayah kamu jadi manajer? Kamu menjilat mama. Kamu ngomong apa? Ternyata kamu mendekati aku supaya mama aku mengangkat ayahmu jadi manajer, iya kan? Kamu ngapain di sini? Gue datang ke sini karena Andin sama nyokap lo. Dan gue juga udah janji sama mereka kalau gue bakalan bawa lo balik. Udahlah, sekarang udah terlalu banyak orang yang udah lo bikin susah. Mendingan lo jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Lo tahu, kesalahan nyokap lo tuh terlalu sayang sama lo. Dan Andin cuma cewek baik yang tahu diri. Mendingan sekarang lo ikut gue balik. Kamu nggak usah teriak di sini. Kamu ngatur aku udah bosan diatur-atur. Sekarang kamu kesini mau apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Gue nggak punya kepentingan apa-apa, lo tahu kan? Lo inget pastinya kalau lo udah menghina gue sama bokap gue, iya kan? Siapa? Selamat siang, Tante. Saya Angga. Saya mau ketemu sama Andin. Ada perlu apa dengan Andin? Saya ini tetangga. Maksud saya, kampus kami bersebelahan. Jadi, kamu apa kabar? Aku mau main ke sini. Saya tidak sudi kamu bergaul dengan anak saya. Mulai saat ini jangan pernah datang ke sini lagi ya. Pergi kamu. Jangan kurang ajar. Andin lagi sibuk. Tapi Andin juga hari ini nggak kemana-mana, Tante. Kurang ajar kamu ya. Saya kasih tahu sama kamu, Andin sudah punya calon suami dan orangnya selevel dengan kami. Tidak seperti kamu, anak gembel. Pergi kamu, atau kamu saya usir seperti binatang. Dan saya bisa lebih sadis lagi dari ini. Pergi kamu, pergi, pergi kamu. Masuk. Andin. Kenapa kamu bergaul dengan anak gembel seperti itu? Berani-beraninya dia kesini. Siapa sih dia? Dia tuh anak pesuruh di kampus, Ma. Anak pesuruh di kampus? Ya ampun, kamu bergaul dengan anak kacung. Kamu ini waras atau enggak sih sayang? Dia yang ngejar-ngejar Andin, bukan Andin yang ngejar-ngejar dia. Ya tolak dong, tolak. Ingat ya, kamu ini tidak boleh gagal menikah dengan Adrian. Wah, telat lu datang lu. Berisik loh. Sorry. Sebel banget sih, mau ketemu aja nggak boleh. Loh, kamu baru datang ya? Ngapain bengong-bengong di sini, hah? Ayo, bantu yang lain. Banyak kerjaan di sini. Ayo cepat. Iya, Om. Mampus loh. Cepetan, lama banget sih kamu. Ya ampun, kunci kamu taruh di mana lagi? Kamu Pak, Mama. Apa lagi? Ada handphone. Ya ampun. Andi cepetan. Mampus loh, mentang-mentang orang kaya seenaknya menghina gue. Andin? Andin? Aduh, ngapain dia ikut mobil itu lagi? Aduh, gawat kalau gitu. Aduh, ini bang. Kembaliannya, Mas. Udah ambil aja. Mampus gue. Kenapa dia ikut mobil itu lagi? Aduh.
Bunga, kamu hati-hati ya. Ya, dah. 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 Diam kau, jangan bikin mama panik. Ini gimana, Ma? Kita bisa mati kalau gini, Ma. Diam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nenek! Aduh, gimana nih, Tante? Tante, ayo dong keluar, Tante. Aduh, Tante. Aduh, ayo Tante keluar. Si Yani kemana sih? Kok HP-nya mati? Ma, Adrian kuliah dulu ya. Kamu tuh kalau pulang dari kampus gak usah keluyuran. Sering-sering kenapa sih main ke pabrik? Biar kamu bisa belajar lebih awal untuk memimpin perusahaan. Mama, Adrian kan baru semester 4. Biar semester 4, kamu tuh pewaris tunggal mama dan almarhum papa kamu. Semua perusahaan ini akan jadi milik kamu. Jadi gak ada salahnya kalau kamu belajar lebih awal. Iya, Ma. Adrian berangkat ya. Nah. Adrian! Jangan lupa, nak. Halo, Yani? Maaf, yang punya handphone ini baru mengalami kecelakaan mobil sama anaknya. Sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kasih Bunda. Iya, terima kasih ya. Bagaimana keadaannya, dokter? Nggak apa-apa, cuma luka benturan kepala aja. Kelihatannya cuma shock kok. Tante, permisi. Mereka keluarga Tante ya? Iya, tadi aku yang nolongin mereka, terus aku bawa ke sini. Maaf ya Tante, aku harus ke kampus. Ini tasnya. Permisi Tante. Makasih ya. Andi, cepat sembuh ya. Aduh, mamanya Andin mati atau hidup ini? Wah, gawat. Kalau Andin yang mati gimana? Nggak boleh. Kok kamu udah pulang? Kamu nggak kuliah? Pusing, Pak. Pusing kenapa? Tadi pagi kamu nggak apa-apa? Kamu jangan gitu, Angga. Kita ini orang miskin. Orang susah. Om Gino itu udah baik hati. Minjamin kamu motor, ngasih kamu kerjaan. Bayarin kamu kuliah. Kalau kamu nggak beres kuliahnya, mau jadi apa kamu nanti? Udah, Pak. Bapak jangan cerewet. Angga pusing nih. Kenapa lagi dia? Mamanya kenapa sih pakai masih hidup lagi? Bukannya mati sekalian. Aduh, Andin, kamu juga kenapa mesti ikut mobil mama? Nggak kayak biasanya, mending kamu bawa mobil sendiri, Andin. Aduh. Kamu tuh cantik banget. Udah lembut, manis, anggun. Kamu udah kayak mamaku. Pokoknya, kamu harus pacaran sama aku.
Kamu harus jadi milikku, sayang. Mbak, makasih ya. Gara-gara ngurusin kami, Mbak sampai nggak ke kantor. Nggak apa-apa. Yang penting kamu dan Andin baik-baik saja. Tapi yang bikin saya heran itu, kenapa rem mobilnya bisa blong? Padahal kan mobilnya masih bagus. Saya juga heran, Mbak. Padahal kan mobil itu sering diservis. Kenapa jadi begitu ya? Oh ya, ini tas kalian. Tadi diberikan seorang gadis yang katanya juga ikut menolong kalian. Coba diperiksa, masih utuh nggak? Masih, Tante. Baik sekali gadis itu. Adrian kemana sih? Tadi siang udah dikasih tahu. Iya, Ma, ini Adrian lagi di jalan. Belum selesai juga memang kuliahnya? Ini Tante Yani dan Andin sudah pulang dari rumah sakit. Sekarang ada di rumah. Kamu kesini ya? Mama tunggu. Kalau udah pulang dari rumah sakit, kenapa sih gua harus ke sana? Sialan lu ya, nggak punya mata lu, goblok. Sorry, Pak. Maaf. Halo, Dan. Dan? Hei, buka! Buka! Ayo buka! 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 Buka kacanya! Cepat! Mana handphone? Kasih gue cepat! Bang. Cepat! Ini, Bang. Ayo cepat! Ayo cepat! Hei, ada yang mereka ambil nggak? Enggak, tapi hampir sih tadi. Makanya kalau lewat sini tuh hati-hati. Mereka itu Tunggu. emang penjamret. Aku belum ngucapin terima kasih. Itu udah barusan. Kamu kan udah nolong aku. Kamu mau kemana? Aku antar ya. Ayolah. Lu hebat bisa ngalahin mereka. Biasa aja kali. Latihan karate ya? Boleh minta nomor handphone? Nggak punya. Yaudah deh, gue buru-buru. Thank you ya. Makasih ya. Bye. Hai. Siap, mulai!
Cepat ke sini. Iya, saya datang. Oke. Saya minum ya, Mbak. Iya. Mbak, selain kuliah, kegiatan Adrian itu apa ya? Ya gitu deh. Kadang ya cuma main, kumpul-kumpul sama temennya. Padahal saya sudah sering minta dia untuk ke kantor atau ke pabrik lah biar dia bisa lebih belajar untuk memimpin perusahaan. Mbak, untuk menunjukkan keseriusan Adrian, bagaimana kalau kita tunangkan mereka secepatnya? Itu ide bagus. Hei, Mam. Kamu tuh dari mana sih? Tadi Adrian hampir dirampok, Ma, di perempatan. Tapi Adrian gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ada yang nolong kok. Makanya lain kali hati-hati. Sekarang tuh banyak orang jahat. Tapi jangan-jangan mobilnya Tante Yani juga dijailin orang. Adrian, tadi Tante dengan mama kamu bicara. Bagaimana kalau kalian berdua tunangan secepatnya? Hah? Tunangan? Hah? Maksud Tante? Ya tunangan dong Adrian. Tanda ikatan kalau kalian berdua akan menjadi suami istri. Tante, Adrian kan baru semester 4. Lagian Andin kan baru masuk kuliah. Ya nggak apa-apa dong Adrian. Kalian berdua ini kan pewaris perusahaan. Dan bakalan jadi suami istri. Itu adalah amanat dari almarhum papa kalian berdua dan tidak boleh dipungkiri. Tante, kenapa sih harus buru-buru? Lagian Adrian belum mau nikah kok. Bukan nikah Adrian, tapi tunangan. Untuk menunjukkan bahwa kalian berdua sudah berjodoh. Adrian, kamu tuh ada masalah sama Andin. Dari kecil kalian sudah mengenal dengan baik. Andin mengenal kamu dengan baik, begitu juga kamu mengenal Andin dengan baik. Mbak, denger ya Mbak ya. Andin sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri Adrian. Dia sudah kursus masak, kursus mode, penampilan, kepribadian. Semuanya itu untuk apa? Ha? Untuk menjadi istri yang baik buat Adrian. Adrian, Mama belum selesai bicara. Adrian, kamu mau kemana? Kamu jangan bersikap nggak sopan begitu. Jangan bikin Mama malu di depan Tante Yani dan Andin. Lagian apa yang dikatakan Tante Yani itu benar. Sebelum papa kamu meninggal, dia sudah menjodohkan kamu dengan Andin. Agar perusahaan yang kita miliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ma, Adrian gak butuh perusahaan dan kekayaan itu. Adrian, Mama belum selesai bicara. Mama sudah terlalu banyak bicara. Adrian, dengar Mama dulu. Adrian. Kita tidak boleh membiarkan Adrian seperti ini. Mbak, Adrian mana? Sudah pergi. Kita tidak boleh membiarkan Adrian. Dia tidak boleh dikasih hati. Mereka harus buru-buru menikah. Mbak jangan takut. Adrian memang sedikit susah diatur, tapi akhirnya akan mendengarkan omongan kita. Sekarang tergantung bagaimana kamu, Andin, bisa mengusahakan agar Adrian suka dan mau menikah sama kamu. Bukan begitu, Mbak? Itu lagi, menyebalkan. Andin memang cantik. Tapi kalau gue nggak suka, untuk apa dipaksa? Andin, aku dengar kamu kecelakaannya. Angga kok tahu? Tahu dari mana? Enggak, aku dengar aja. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya udah, Andin duluan ya. Dari mana Angga tahu ya kalau aku kecelakaan? Angga! Kenapa kamu belum ke bengkel malah kamu senyum-senyum saja seperti orang gila? Berangkat sana, nanti om kamu marah. Iya, ini juga mau berangkat. Gimana? Asik gak punya gue? Asik!
Adrian, kalau lu tuh belajar jadi DJ, pasti jadi. Adri! Apa ini? Apa? Mama kan udah bilang gak suka lihat kamu belajar DJ. Mau jadi apa kamu? Hah? Kalau Mama lihat kamu menggunakan alat-alat ini, Mama bakar semuanya. Adri, Mama belum selesai bicara, Adri. Papanya udah meninggal. Dia anakku satu-satunya. Pewaris perusahaan dan kekayaan ini. Mau jadi apa dia kalau terus begini? Sorry, Dan. Mulut nyokap gue emang kayak gitu. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ngomel. Makanya gue sebel. Mau belajar DJ gue nggak boleh. Malah disuruh tunangan. Tunangan sama Andin? Kenapa sih lu nggak mau sama Andin? Andin itu kan sangat cantik, baik, dan dia juga sangat memuja lo. Selain itu, lu kan sudah kenal dia kan dari sejak kecil. Dan sama-sama pewaris sebuah perusahaan. Nggak ada lagi perkawinan yang lebih ideal dari itu. Kenapa sih lu nggak mau? Gue sayang sama dia. Tapi bukan cinta. Gue merasa kalau dia itu seperti gue. Itu aja. Halo? Iya, Tante. Saya lagi di kafe nongkrong sama teman. Andin, tadi Mama telepon Adrian. Dia bilang dia di kafe. Ayo cepat, susul dia ke sana. Enggak, Ma, malu. Kesannya kan kayak ngejar-ngejar. Ya ampun, apa sih yang dimaluin kamu? Semua orang juga tahu kalau kamu akan jadi suami istri sama dia. Lagi pula kamu aja yang bodoh. Kenapa kamu nggak bisa narik perhatian sama dia? Ajak dong dia pergi kemana kek, ke kafe kek, ke clubbing, kalau perlu keluar kota. Ayo, Mama antar. Kalau kamu diam-diam kayak begini, bisa-bisa dia digait sama cewek lain lagi. Ayo. Enggak, Ma, malu. Ya ampun, apa yang kamu maluin sih sayang? Kita pura-pura aja main ke sana. Secara nggak sengaja kita ketemu sama dia. Ayo, cepetan. Ih. Udah sore. Bentar lagi di latihan. Dia siapa? Cewek baru gue. Cewek pelatih karate itu? Lu mau ngapain sih sama cewek kayak gitu? Dan dia itu asik orangnya. Gue cabut dulu ya. Kalau dia pergi ngapain gue di sini? Mana Adrian? Katanya dia kesini. Kurang ngajar, aku dibohongi lagi. Kalau gitu, harus lapor si Rima. Ibu maaf, Ibu silakan duduk. Ibu mau pesan apa? Nggak jadi. Ya ampun, jahat banget. Aduh, aku juga dulu kayak gitu ya. Datang lari, pulang juga lari. Nggak ada capeknya. Hai, Ngapain? nungguin kamu dari tadi. Abisnya kamu nggak mau ngasih nomor handphone. Beneran aku nggak punya handphone. Masa sih? Sekarang kan anak SD aja udah pada pegang handphone. Aduh, buat apa sih handphone? Aku tinggal telepon ayah dari telepon rumah aja. Ya, daripada buat beli handphone sama pulsanya, mendingan aku tabung. Buat bayaran kuliah. Aku antar pulang ya. Nggak ngerepotin. Repot apanya? Yuk. Ngirit ongkos lah. Aduh. Ya, kurang ajar kan nih mobil. Giliran lagi bawa cewek, pakai mogok lagi. Terus gimana dong? Ya biasanya sih didorong dikit baru dia bisa jalan lagi. Kamu bisa pegang setir nggak? Hah? Enggak. Aduh, gimana ya? Aku aja deh yang dorong mobilnya. Apa? Nggak salah kamu dorong mobil? Ya terus mau gimana lagi? Ya? Ya udah. Perkasa juga sih Bunga bisa dorong mobil. 1, 2, 3. Terus, dikit lagi, dikit lagi. Aku gak nyangka kamu bisa dorong mobil. Selain cantik, unik dan menyenangkan, ternyata kamu juga perkasa ya. Kayak Tarzan, tahu nggak? Ya seneng kan? Biar nanti bisa ada yang dorongin lagi kalau mogok. Yaudah, naik yuk. Oke.
Tadi saya ke kafe. Katanya Adrian ada di sana. Maksudnya saya untuk nganterin Andin supaya mereka bisa jalan bareng, Mbak. Kan kasihan, Mbak. Setiap hari dia bengong terus. Terus? Ya, nggak taunya Adrian nggak ada di sana. Gimana dong, Mbak? Kok begini banget sih caranya si Adrian? Kurang ajar. Ngapain sih pakai bohong segala? Sebentar ya, saya telepon. Siapa lagi nih? Ster, Om. HP-nya kok nggak diangkat? Ngapain sih dia? Skak? Om. Kalau mau skak ya satu dong, jangan dua-duanya, Om. Ini main. Gini deh, lain kali kita terusin. Untuk yang ini saya nyerah. Sekalian saya permisi, Om ya. Ya, Oke? Dah. anak muda. Ih, jago ya. Seneng Iya tuh. dong. Capek ya? Ini minum-minum. Iya. Adrian, kamu tuh di mana sih? Kamu tuh jangan keluyuran terus. Cepat pulang, Mama mau ngomong. Mbak, saya khawatir kalau Adrian jalan sama cewek lain. Terus gimana dong nasibnya Andin, Mbak? Kita harus punya cara bagaimana mengikat Adrian, Mbak. Oh, begini aja. Sebentar lagi kan ulang tahunnya Adrian. Kita undang semua temannya Adrian, temannya Andin. Kita umumkan kalau mereka akan jadi suami istri. Ada apa, Ma? Kenapa telepon-telepon Adrian? Kamu tuh dari mana aja sih? Nggak dari mana-mana kok. Mestinya, Adrian, kamu itu kalau jalan kemana-mana ajak Andin dong. Hidup Tante dan Andin sudah cukup berat karena kami tidak punya laki-laki di rumah. Dan kasihan dong Andin karena kamu tidak pernah ngajak dia kemana-mana. Kamu tuh gimana sih? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang ngajak Andin? Kenapa sih Mama sama Tante ini selalu ngejar-ngejar Adrian? Adrian kan sudah bilang, Adrian belum mau terikat. Mau tunggu apa lagi? Kamu kan udah punya Andin. Kamu nggak perlu mikirin uang, nggak perlu mikirin pekerjaan. Karena Mama dan Tante sudah punya... Adrian nggak mau hidup Adrian terlalu banyak diatur. Adrian mau pilih calon istri sendiri. Loh, nggak bisa begitu dong Adrian. Ingat ya, amanat almarhum papa kamu. Saya sudah punya pilihan. Mbak, gimana sih Mbak? Mbak bilang dia nurut omongan Mbak. Sekarang dia bilang dia sudah punya pilihan sendiri. Gimana sih Mbak? Udah, Mbak, jangan debat dulu. Itu kan belum tentu benar. Saya nggak pernah lihat dia bawa perempuan lain. Kalaupun benar, saya belum tentu setuju. Tapi Mbak, saya tidak mau konyol. Saya nggak mau konyol. Saya sudah mempersiapkan Andin untuk menjadi istri Adrian. Sampai-sampai dia mau bergaul sama laki-laki, saya larang. Saya larang dia untuk pergi kemana-mana. Iya, saya tahu. Saya tahu. Mbak, pokoknya begini ya Mbak. Mbak harus menepati janji. Ingat ya, ingat amanat almarhum suami kita masing-masing. Saya nggak mau tahu. Apa benar kamu punya teman cewek lain? Kenapa nggak bilang dan kenalin sama Mama? Orang masih baru kok, Ma. Awas ya, kalau sampai bergaul sama cewek nggak benar. Anak mana sih? Ntar juga dikenalin, Ma. Masakan Papa enak banget. Kalau ada cowok yang lihat, pasti nggak jadi ngelamar. Emang apa hubungannya makan sama lamaran? Iya, kalau lihat makan kayak kamu begini, terlalu lahap. Ya ampun ya. Itu tuh cuman cowok-cowok kuno aja. Sekarang kan zamannya emansipasi, jadi cewek itu harus kelihatan kuat. Terus kalau cowok seperti Adrian itu, termasuk yang kuno, atau juga cowok yang bisa menerima emansipasi? Tahu, kenal juga baru. Ayah tahu baru. Tapi kalau ayah lihat, Adrian itu suka sama kamu. Kamu suka nggak sama dia? Loh, kok cemberut sih? Kalau kamu suka sama cowok juga ya nggak apa-apa. Bunga, cewek suka sama cowok, itu juga namanya emansipasi. Tahu? Aduh, ayah apaan sih? Sok tahu. Tahu nggak? Bunga itu nggak mikirin itu sekarang. Aku tuh, masih jauh banget deh. Bunga mikirin buat pacaran, buat apa? Yang penting sekarang hidup Bunga tuh masih gembira, senang terus. Mikirin ayah, iya kan? Nggak usah ngomong yang gitu-gituan.
Hai, Angga, aku mau ngomong sama kamu. mau ngomong apa, Angga? Aku suka sama kamu. Udah. Kamu nggak usah jawab sekarang. Besok juga nggak apa-apa kok. Iya, benar, nggak apa-apa. Bukan gitu, enggak. Maaf ya. Sebenarnya Andin udah punya tunangan. Siapa? Sejak kecil, kita berdua dijodohin. Papanya dia itu sahabatan sama papanya Andin. Maaf ya, enggak ya? Sebenarnya Andin udah punya tunangan. Sejak kecil, kita berdua dijodohin. Papanya dia itu sahabatan sama papanya Andin. Kamu mau dijodohin sama siapa, sayang? Enggak! Kamu cuma punya aku. Kamu punya aku, sayang. Kamu nggak boleh punya siapa-siapa. Kenapa kamu? Enggak. Foto siapa itu? Coba lihat. Lihat! Kamu itu mesti tahu diri. Dia ini anak orang kaya. Gak sepadan sama kamu. Bapak so tahu. Bapak memangnya ngomong apa sih? Kita ini orang miskin, Angga. Kalau kamu suka sama orang, cari yang sepadan sama kamu. Bapak sok tahu. Bisa gila kamu lama-lama, Angga. Sayang, udah pulang, sayang? Udah, Ma. Kenapa? Kok kamu cemberut? Nggak ada apa-apa, Ma. Sayang, baju yang kita pesan sudah jadi. Coba lihat. Aduh gila, cantik sekali anak mama pakai ini. Ya. Ma, ngapain sih nyiapin baju pernikahan kayak gini? Apa ini semuanya nggak terlalu cepat? Terlalu cepat. Kalau lama-lama bisa disambut orang. Kamu ini jangan bodoh dong, sayang. Gimana sih kamu? Coba lihat. Ini sayang, ini gaun untuk pada saat hari ulang tahun Adrian. Kamu harus tampil beda. Ya ampun sayang, cantik sekali kamu pakai gaun ini. Bagus sekali sayang. Ada apa sih? Kok kelihatannya kamu murung? Kamu itu harus kelihatan beda. Kamu harus lebih cantik dari semuanya. Dan kamu harus menunjukkan bahwa kamu paling pantas jadi istri Adrian. Ayo dong sayang, senyum dong, semangat dong. Lihat dong sayang, ini lihat. Ulang tahun. Iya, pokoknya kamu harus datang karena aku mau kenalin kamu sama Mama. Aduh, aku nggak punya kado. Aku nggak perlu kado dari kamu. Iya, tapi aku juga nggak punya bajunya. Ntar malu-maluin lagi pas datang ke sana. Aku suka sama kamu tampil apa adanya. Oke? Pokoknya kamu harus datang, ya? Oke. Oke deh, ntar aku datangin minum dulu. Hei Adrian, nih tangkap. Hey. Selamat ya. Thank you ya. Mana cewek yang lu bilang itu? Sebentar lagi datang. Tunggu aja. Oke. Itu dia. Bentar ya. Iya. Hai. Aku pikir kamu nggak jadi datang.
Enggak lah, aku kan udah janji. Nih kadonya. Aku cuma bisa kasih kado ini. Makasih ya. Iya. Ikut aku yuk sebentar. Ma, kenalin ini Bunga. Bunga, ini mamaku. Tante, permisi. Mereka keluarga tante ya? Iya, aku yang nolongin mereka terus bawa ke sini. Maaf ya tante, aku harus ke kampus. Ini tasnya. Permisi tante. Makasih ya. Bunga tante. Adrian. Hai Tante. Hai, selamat ulang tahun ya. Makasih ya. Selamat ulang tahun calon menantuku. Makasih Tante. Katanya kamu punya teman baru. Mana? Kenalin tante iya. dong. Bunga, ini Tante Yani, mamanya Andin. Kenalin. Tante, ayo keluar. Tante, ayo tante. Aduh, ayo tante. Ayo. Mama mati ya. Enggak, belum mati. Dia masih hidup kok. Aduh, gimana nih? Bunga. Sebelum kita kesini tuh kita mempersiapkan diri dulu ke perancang mode untuk mempersiapkan baju. Tapi Mbak, saya tadi siang beli baju untuk membantu saya. Harganya tuh cuma 50.000, persis bang kayak gini nih. Oh, jadi ini rumah calon suaminya Andin. Yang katanya selevel. Makan dong sepuas-puasnya. Kamu kan jarang makan enak-enak seperti ini kan? Ambil lagi dong. Makasih tante. Hai. Katanya situ jago karate ya? Enggak juga. Siapa yang bilang gue jago? Ya, memang sih tampang nggak ada. Cewek, paling nangis doang. Ya, kalau gua sih jelas. Ban hitam. Oh, maaf ya. Hebat dong. Banget. Kenalan? Oh, kenalan. Boleh. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Gue gak suka aja kalau ngeliat cowok ngerendahin cewek. Sorry ya, kalau gue udah ngerusak pesta ulang tahun lo. Tante, makasih banyak ya. Soalnya Bunga udah makan semua makanan yang ada di sini. Iya, nggak apa-apa. Permisi, Tante. Liar amat sih tuh anak. Hah? Masa diundang malah berantem sama tamu? Bunga? Oke, yaudah. Aduh, kenapa lagi? Kamu masih marah? Aku udah minta maaf. Aku nggak marah. Tapi lucu juga sih, aku undang kamu ke pesta, tapi di pesta kamu malah banting tamu aku sampai hampir patah punggung. Aduh, sumpah tuh orang nyebelin banget. Habisnya dia ngelecehin cewek. Udah gitu dia ngaku ban hitam lagi. Katanya calon suami Andin.
Tapi dia punya cewek lain. Bener ya, kamu udah gak marah? Aku nggak marah. Tapi Mama, Mama marah ya sama aku? enggak. Mama kayaknya terpesona sama kamu dan terkagum-kagum sama kamu. Dia pengen ketemu sama kamu. Ketemu? Yaudah, yuk. Yaudah deh. Awas lo ya. Pelatih di Sasana Karate itu Om Bunga, dia adiknya Mama. Sejak kelas 2 SD Bunga disuruh latihan di sana, soalnya gratis. Aja mumpung gitu. Lama-kelamaan malah disuruh jadi asistennya. Jadi, selama ini kamu hanya tinggal berdua sama papa kamu? Iya, semenjak Mama meninggal 6 tahun yang lalu. Papa kamu kerja di mana? Pabrik sepatu, Bagian apa? kontrol mutu. Tapi, ayah itu terkenal orangnya tekun, terus rajin. Terus kalau misalnya ada yang ngelakuin kesalahan, nggak ada deh yang namanya kompromi-kompromi. Dia pasti langsung negor tuh. Ya, meskipun dari dulu gajinya cuma berapa gitu, tapi kami hidup bahagia kok. Soalnya ayah dari kecil itu didik Bunga buat hidup bahagia. Kata ayah, kalau kita nggak ngelakuin kejahatan, ya rezeki itu pasti bakalan selalu datang dan kita bakalan hidup tenang. Kamu beruntung ya, punya papa sehebat dan sesabar dia. Mungkin sebentar lagi ayah bakalan pensiun, tapi ayah nggak cemas. Ya, mungkin saja dia akan beralih jadi petani sayuran dan tanaman hias. Itulah cita-cita ayah dari dulu. Tapi kadang-kadang Kadang-kadang apa? ayah suka mencemaskan aku. Mencemaskan apa? Ya, kata ayah, aku ini terlalu cuek, terus udah gitu mandiri, sama sedikit tomboy gitu. Terus ayah bilang kalau cowok itu nggak suka sama cewek yang mandiri kayak gini. Jadi ayah takut kalau Bunga jomblo terus. Belum tentu. Bahkan sekarang ini banyak laki-laki yang lemah dan membutuhkan perempuan-perempuan yang kuat. Ya gitu deh. Mari Pak, silahkan masuk. Iya. Makasih. Silakan duduk. Iya. Ada masalah atau keluhan apa Pak Kusno? Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Cuma sedikit lagi kan saya pensiun. Secara fisik dan kemampuan saya kurang memadai. Saya pikir masih banyak anak muda yang punya ilmu lebih tinggi lagi. Pak Kusno tidak perlu rendah hati yang berlebihan seperti itu. Secara prestasi dan pengalaman yang tidak pernah cacat dalam bekerja, saya rasa jabatan ini sangat cocok dan pantas untuk Pak Kusno. Dan perusahaan ini juga sangat berhutang jasa pada Pak Kusno. Iya. Jadi tolong buang keraguan itu. Saya dengar putri Pak Kusno juga sama hebatnya seperti Pak Kusno. Wah, Ibu kan tahu bagaimana pendapatan saya sebulan dan penghasilan saya, Bu. Dan tidak mungkin saya memanjakan putri saya. Saya hanya mendidik agar dia tetap merdeka, mandiri, agar selalu tetap gembira. Hanya itu, Bu. Bagus, itu bagus, bagus sekali. Mungkin secara materi saya bisa mencukupi kebutuhan anak saya. Tapi secara karakter, anak saya malah jadi nggak jelas. Dan kami tidak terlalu akrab. Tapi ya, sudahlah. Sebaiknya Bapak terima dulu jabatan itu. Kalau ada keluhan atau masalah dalam pekerjaan, laporkan pada saya. Baik kalau begitu, Bu. Terima kasih banyak. Saya Sama-sama. permisi. Silakan. Assalamualaikum. Ayah. Ayah, aku pulang. Ayah. Kok jam segini belum pulang? Ayah. Ya. Ayah habis dari mana sih? Ini kan udah sore. Lihat dong jamnya. Ayah, hari ini itu luar biasa gembiranya. Kamu tahu. Kenapa? Ayah bertemu dengan bidadari dari kayangan. Lalu Dewi itu mengangkat ayah jadi pangeran. Aduh, ayah ini apa-apaan sih? Aku nggak ngerti bidadari apa. Kamu tahu nggak, Bunga? Benar orang bilang bahwa roda itu berputar. Selama 20 tahun, ayah menjadi karyawan biasa di pabrik. Lalu tiba-tiba, ibu presiden direktur
mengangkat ayah menjadi manajer produksi. Apa? Iya. Jadi apa? Manajer produksi. Ya ampun, keren banget. Ayah selamat ya. Aku nggak nyangka. Ayah kenapa? Ayah sakit ya? Ayah cuma menggodain kamu. Ayah apaan sih? Aku kira beneran. Udah tua masih aja suka bercanda. Gimana sih? Nyebelin aja. Ya, aduh. Ayah nanti masakin aku makanan yang enak ya. Soalnya buat ngerayain semuanya. Iya. Apa sih maksud Mbak? Apa Mbak lupa dengan semua rencana kita? Saya tidak lupa, tapi ini menyangkut masa depan anak kita. Aduh Mbak, ini juga menyangkut masa depan dan kekayaan kita. Apa Mbak rela seluruh kekayaan kita jatuh ke tangan orang lain? Kalau masalah perusahaan dan kekayaan, saham kita sudah jelas. Kami 60% dan kamu 40%. Jadi, saya rasa semua masalah itu ada solusinya. Dan kalau Andin mendapatkan laki-laki yang baik dan ideal, Mbak kan jadi punya pembantu untuk mengelola aset dan semua kekayaan Mbak. Apa? Maksud Mbak, Andin disuruh menikah dengan laki-laki lain? Mungkin Andin lebih cocok dengan orang lain daripada Adrian. Begitu juga dengan Adrian. Mungkin lebih cocok dengan orang lain daripada Andin. Enggak. Tidak. Pokoknya saya tidak setuju. Andin harus menikah dengan Adrian. Titik. Din, maafin aku. Aku bukan sengaja mau menyakiti hati kamu. Andin, sejak kecil kita sudah bermain bersama. Sesudah kuliah tiba-tiba mama dan tante mengatakan kalau kita sudah lama dijodohkan. Jujur, aku gak suka seperti itu. Rasanya aku gak mungkin menikahi kamu. Karena kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Andin, aku sangat mencintai kamu. Tapi bukan cinta seperti itu. Aku ingin melindungi kamu, tapi melindungi sebagai adik. Aku sedih kalau melihat kamu menangis, Andin. Tapi cinta gak bisa dipaksain. Andin! Saya jadi bingung sama Mbak. Bagaimana dong dengan rencana kita? Semula kita sudah sepakat. Tapi sejak munculnya gadis miskin itu semua berubah. Dia memang bukan dari keluarga kaya, tapi dia mandiri, percaya diri, dan optimis. Itu adalah kelemahan Adrian. Adrian membutuhkan suntikan dari orang-orang seperti itu. Aduh Mbak sendiri belum tahu bibit bebet bobot gadis itu. Sekarang bagaimana Mbak bisa menyetujui hubungan mereka? Ini nggak bisa Mbak. Saya nggak mau. Saya nggak terima. Saya sudah tahu. Kehidupannya sangat sederhana. Dia dari keluarga baik-baik. Dan bapaknya bekerja di perusahaan kita sejak berdiri. Apa? Bapaknya buruh di pabrik kita? Iya, tapi dia orang jujur. Dan moralnya sangat bisa diandalkan. Kemarin dia saya angkat sebagai manajer produksi. Mbak, seorang buruh pabrik mana bisa mendidik anaknya dengan baik? Buktinya, dia punya anak perempuan yang sangat baik. Kemandirian dan kepercayaan dirinya sangat mengagumkan. Tidak lembek seperti anak-anak kita. Baik apanya? Mengagumkan apanya? Cara berpakaiannya aja kampungan, norak. Estetika kelas tinggi, mana dia tahu? Baik apanya, Mbak? Mbak bisa bicara begitu karena belum ngobrol dan mengenal dia lebih dekat. Udah dikasih garam belum? Udah dong, nanti kalau kebanyakan asin. Enak kan? Iya. Tuh tambahin itu tuh. Nih. Kenapa nggak pakai kecap aja? Permisi. Ya Allah tante. Tante. Ayah, ini mamanya Adrian. Kenalin ya. Iya, ini Bu Rima, pemilik perusahaan tempat di mana ayah bekerja. Kok bisa ya? Maaf Bu, tempat saya seperti ini. Mari Bu, silakan duduk Bu. Iya, biar aku ambil minum. Ya.
Saya kaget dan sungkan ibu datang ke tempat saya. Pak Kusno tidak perlu sungkan. Saya kemari sebagai mamanya Adrian. Saya hanya ingin mengenal Pak Kusno sekeluarga. Saya senang Adrian berteman dengan orang seperti Bunga. Semenjak papanya meninggal, saya lebih banyak memimpin perusahaan. Jadi saya jarang sekali bertemu dengan Adrian. Dia lebih banyak bergaul sama teman-temannya. Mungkin karena itu juga dia jadi kurang mandiri. Biasa, anak muda itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya, Bu. Tapi terus terang, saya cemas sekali melihat Adrian kurang motivasi. Tapi sekarang saya senang sekali melihat Adrian bisa berteman dengan Bunga. Jadi saya harap kemandirian yang diberikan oleh Bunga bisa menular sama Adrian. Nanti kalau si Adrian itu lembek, kamu karate aja. Biar bisa belajar jadi anak laki-laki. Tenang Tante, ntar aku ajarin. Terima Mari, Bu, kasih. silakan diminum. Saya minum. Iya. Mampus lo. Andin itu cuma punya gua.